perbedaan dari tujuan pembelajaran di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka, selain mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemudian literasi dan numerasi, sebenarnya apa yang diharapkan oleh BPMP sendiri atau dari kementerian itu terhadap guru saat ini? Guru saat ini seharusnya seperti apa gitu untuk menyikapi bahwa kurikulum ini yang kita terapkan adalah kurikulum yang terbaik tentunya, harapannya kan begitu. Sehingga apa yang dibelajarkan di sekolah itu memang mencapai tujuannya. Nah, kira-kira menurut Pak Dinas sendiri apa yang diharapkan dari guru ini? Kalau didasarkan kepada filosofi dari kurikulum ini kan menggunakan teori konstruktivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stipul di mana saja Anda berada, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Stipul Voice, belajar tanpa batas. Baik, hari ini Stipul Voice kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yang kalau guru peserta didik di DKI Jakarta saya yakin sudah mengenal beliau karena beliau seringkali menjadi narasumber di beberapa sekolah, bahkan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bapak Dr. Didang Setiawan dari BPMP yang dulu kita kenal dengan LPMP Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Pak Haji Didang. Terima kasih Pak. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Selalu tampil prima kalau beliau. Di mana saja kalau memberikan materi ini guru-guru tidak pernah bosan ya. Karena memang beliau punya ciri khas yang luar biasa. Kemudian menyampaikan materi dengan cukup santai. Jadi semua peserta biasanya betah untuk belajar materi dari beliau. Tapi mungkin sahabat Stipul ada yang belum mengenal persis siapakah beliau, apa itu BPMP atau LPMP. Nah, kita akan dengarkan langsung dari beliau. Silakan Pak Haji Didang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan Bapak Sugandi SE dari Kepala Sekolah SMP Negeri 130 ya. Mudah-mudahan sekolah 130 ini, SMP 130 ini semakin maju. Amin. Ya, dan semakin meningkat prestasinya ya. Tadi pagi saya sudah bertemu dengan Bapak Ibu guru. Saya melihat luar biasa semangat ya, tidak ada henti-hentinya sebagaimana moto ya. Motonya Stipul Voice, belajar tanpa batas. Betul tanpa batas tadi. Sampai jam 12 sampai jam 2 masih semangat ya. Iya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, saya dari LPMP. Nama saya Didang Setiawan. Sekarang menjabat sebagai Widya Prada. Kalau dulu awalnya itu Widya Suara. Tapi setelah berubah jadi BPMP, nama saya juga berubah, jabatan itu juga berubah menjadi Widya Prada. Gitu. Tugasnya tambah banyak. tambah banyak selain mengajar. Widya Prada, kemudian ada yang lain selain Widya Prada? Maksudnya kalau di kantor saya sebagai koordinator fungsi kemitraan Pak. Baik. Jadi melakukan kemitraan dengan beberapa instansi, terlebih khusus dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Gitu. Seringkali kami bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Dinas selama ini. Baik. Ya, itu beliau ya. Jadi dari LPMP, kalau sekarang berubah menjadi BPMP ya Pak? Betul. BPMP berarti namanya berubah jadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Kalau kita bicara BPMP, sebenarnya tugas khususnya itu apa tuh? Tugas khususnya memastikan sekolah untuk melakukan penjaminan mutu. Ya, jadi ada 8 standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh sekolah
mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, kemudian penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian sarana prasarana serta pembiayaan dan pengelolaan itu memang harus terpenuhi oleh setiap sekolah, dan kami ikut mendampingi supaya sekolah dapat melakukan itu semua. Baik, jadi tugasnya sebenarnya pendampingan ya, Ya, pendampingan. lebih kepada mendampingi. Jadi kalau Stipul mengundang Pak Jididang hari ini itu sangat sesuai sekali karena Stipul perlu pendampingan gitu. Dan fasilitasi ya. Apalagi sekarang kita di DKI Jakarta sudah sepakat semuanya akan menyelenggarakan implementasi kurikulum kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka. Nah, ini untuk SD kelas 1 kalau tidak salah ya, Pak. Betul. Kemudian kelas 4, kemudian kelas 7 dan SMK kelas 10. Nah, Pak, menurut Pak Didang sendiri selama pengalaman mengikuti kurikulum Merdeka, kemudian pengalaman Bapak memberikan materi di sekolah-sekolah, sebetulnya esensinya apa, Pak, yang memang berubah dan harus dipahami oleh seluruh guru, bukan hanya di DKI Jakarta, saya kira seluruh Indonesia harus memahami betul kenapa berubah, lalu apa yang menjadi dasar perubahan itu. Baik. Pertama, kalau dikaitkan dengan standar nasional pendidikan, gitu, ada 4 hal yang kita bicarakan. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, tentunya kita sudah sangat paham kalau SKL atau standar kompetensi lulusan di kurikulum 2013, bagaimana sekolah dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Artinya sikap spiritual, sikap sosial yang baik, kemudian pengetahuan yang baik, serta keterampilan yang baik. Nah, ini kalau di kurikulum Merdeka ada tambahannya, ya. Jadi diistilahkan dengan 2 hal, ya. SKL itu yang pertama adalah bagaimana supaya sekolah dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, gitu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah meningkatnya literasi dan numerasi. Gitu ya. Nah, jadi SKL-nya lebih gemuk ya, Pak. Nah, yang sesungguhnya profil pelajar Pancasila itu kalau kita memiliki 6 dimensi, di dalamnya ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Bapak sudah paham ya. Yang kedua mandiri. Ya, bagaimana peserta didik kita semakin mandiri, kemudian kreatif, kreatif serta berpikir kritis, benar kritis ya. Kemudian bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, itu yang sesungguhnya ya 6 dimensi itu merupakan keterampilan abad 21 plus ya. Plusnya itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan. Hebatnya di Indonesia itu, Pak. Jadi tetap memperhatikan keimanan peserta didik kita, apapun agamanya. Oke, baik. Nah, lalu perbedaan dari tujuan pembelajaran di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka, selain mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemudian literasi dan numerasi, sebenarnya apa yang diharapkan oleh BPMP sendiri atau dari kementerian itu terhadap guru saat ini? Guru saat ini seharusnya seperti apa gitu untuk menyikapi bahwa kurikulum ini yang kita terapkan adalah kurikulum yang terbaik, tentunya harapannya kan begitu, sehingga apa yang dibelajarkan di sekolah itu memang mencapai tujuannya. Nah, kira-kira menurut Pak Didang sendiri apa yang diharapkan dari guru ini? Kalau didasarkan kepada filosofi dari kurikulum ini kan menggunakan teori konstruktivisme. Ya, di mana teori konstruktivisme ini meyakini bahwa yang namanya pengetahuan itu bukan diajarkan, tetapi dibangun oleh peserta didik itu sendiri. Ya, contoh misalnya saya, saya ini orang Sunda. Orang Sunda, tahu-tahu saya bisa bahasa Sunda. Padahal sepanjang hidup saya belum pernah diajari bahasa Sunda sama emak saya. Nah, tetapi saya menjadi bisa bahasa Sunda. Kenapa? Karena lingkungan di sekeliling saya memfasilitasi saya untuk bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Sunda. Nah, ada
pengalaman yang mungkin ini menarik, Pak. Ya. Kita kan di SMP belajar bahasa Inggris 3 tahun loh. Betul. Di SMA juga 3 tahun. Lagi. Nah, ternyata keluar SMA itu kemampuan berbahasa Inggris kita sangat rendah. Rendah ya. Kita tidak lancar berbahasa Terutama Inggris. dalam conversation ya Pak. Terutama dalam dialog gitu. Ya, karena mungkin itu yang terjadi bukan pembelajaran di situ terjadinya pengajaran. Betul. Nah, kalau pengajaran pasti lupa, banyak hal yang lupa ya. Ya. Bahkan kita sering mendapatkan guru-guru bahasa Inggris kita sepanjang mengajar itu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi kita tidak tersosialisasi belajar bahasa Inggris dengan baik gitu. Padahal yang penting, nah oleh karena itu kita di dalam constructivism theory itu peran guru itu sekurang-kurangnya 5 atau 6 lah gitu ya. 6 lah, 6 peran. Jadi guru itu to be a facilitator, not teacher, tetapi to be a facilitator. Whenever to be a facilitator, the teacher has to make a good planning. Jadi membuat perencanaan yang bagus dan to organize, ya mengorganisasikan proses pembelajaran itu. Nah itu seperti itu Pak. Jadi guru tidak terlalu banyak mengajari, tetapi memfasilitasi. Utamanya itu sebenarnya ya. Iya. Gitu. Ya, oke. Waduh, ini obrolan luar biasa ya dengan Pak Didang karena expert memang di bidangnya dari BPMP, dan kebetulan Pak Didang juga di project bukan di project, maksudnya di Kementerian Pendidikan ini sebagai saat ini sebagai pelatih ahli kah atau pelatih ahli ya, di dalam program sekolah penggerak Pak Didang adalah sebagai pelatih ahli, jadi pasti expert di bidang ini ya. Nah, oleh karena itu untuk melanjutkan obrolan ini jangan lupa sahabat Sipul semua untuk bisa like, share, komen dan juga subscribe ya, jangan lupa. Tidak berbayar kok, gratis. Kita lanjutkan obrolan kita. Pak Didang, saya tertarik sekali ketika kita dulu belajar bahasa Inggris. Dulu kita grammar mungkin pandai nih. Betul. Grammar. Kita pandai karena ngerti dari present tense sampai present future tense dan seterusnya. Iya, betul, Pak. Tapi ketika kita mau ngomong susah karena mikirin gitu kan. Ya. Nah, anak-anak di tahun berapa ya itu sudah berubah. Pembelajarannya menjadi lebih ke conversation dulu, baru ke grammar. Yeah. Nah ini contoh, saya ingin menyangkutkan tadi, mengaitkan bahwa harus kontraktivisme tadi. Nah sehingga kok yang sekarang, anak sekarang dia bisa cacis ngomong, tapi ketika soal TOEFL, masalah grammar susah. Nah, apa yang salah ya? Ini hanya salah contoh saja di pelajaran bahasa Inggris. Mungkin di contoh lain banyak ya. Ketika anak-anak misalnya membaca peta, Pak, membaca peta, itu di sini hari anak-anak kita itu sulit misalnya ditanyakan di mana kota Jakarta itu. Kalau dulu kita hampir hafal di semua kota, bahkan kalau misalnya di Buton itu penghasil aspal, itu kita hafal. Nah anak-anak sekarang itu ternyata agak sulit tuh memahami itu. Nah ini apa yang sebetulnya yang harus kita perbaikin yang ada kemarin? Ya itulah makanya kurikulum Merdeka ini meminta tuntutannya adalah itu literasi, Pak. Jadi selain karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu, ditingkatkan literasi dan numerasinya. Ya bagaimanapun ya anak-anak harus sering baca lah. Selain kita belajar keterampilannya, juga baca juga harus ditingkatkan. Ya, kemampuan itu yang harus kita tingkatkan. Jadi baik gurunya maupun peserta didiknya sama-sama memberikan semangat untuk lebih meningkatkan kemampuan baca. Literasi dakwah ini. Iya. Ya membaca peta kan bagian dari literasi tadi. Kan ada ini Pak, lucu ya sesuatu yang lucu sekali ya. Coba nih Bapak ada punya undangan seperti ini. Coba bagaimana nih bisa sampai ke sana? Terus anak ya ke situ Pak. Sembari tidak mengarahkan petanya ke utara, ya pasti kemana-mana. Padahal kan mestinya yang ketika mereka membaca peta ya mestinya kan petanya diarahkan dulu sesuai dengan arah gitu. Utaranya kemana? Nah diarahkan ke utara, baru nanti akan berangkat kemana gitu. Gitu kira-kira Pak ya. Baik.
Oke, jadi memang diarahkan anak-anak kepada kontekstual ya Pak, Betul, untuk kontekstual. melihat langsung pembelajaran itu. Bahkan di Merdeka ini sebenarnya kita diberikan kesempatan di samping untuk menyusun kurikulum itu secara sendiri sebetulnya, kemudian juga diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, Betul. berekspresi, sehingga guru-guru kita tidak menganggap lagi bahwa teacher center, tapi Betul. harus ke Ya, student betul. center, Betul. kemudian juga kontekstual, dan memang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ya, anak-anak kita saat ini membutuhkannya apa, sehingga keterampilan abad 21 Ya. di mana kita mempersiapkan anak-anak itu nanti ke depan memiliki 6 dimensi itu, Ya. dia akan bisa tercapai. Nah, Betul. tentu itu perlu kreativitas daripada gurunya ya Pak. Betul, betul. Gurunya, Ya. kreativitas bagaimana untuk membimbing anak-anak mengarahkan untuk mencapai 6 dimensi ini. Ya. Nah, Pak, ini ada satu karakter khusus dari kurikulum Merdeka, di Ya. mana pembelajaran itu dibagi intrakurikuler, kemudian kokurikuler. Kokurikulernya ada project ya Pak. Project. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Stipul di mana saja berada saat ini yang mungkin belum memahami secara secara lengkap tentang perbedaan project di kurikulum Merdeka dengan project based learning pada pembelajaran di kurikulum 2013. Baik. Sahabat Stipul. Ya. Sahabat Stipul. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa tuntutan implementasi kurikulum Merdeka itu harus menghasilkan dua hal, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila, dan yang kedua adalah meningkatnya literasi dan numerasi. Nah, dua hal itu bisa dicapai dengan dua program, yaitu pertama program intrakurikuler dan yang kedua program kokurikuler. Nah, intrakurikuler itu tidak lain adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang acuannya itu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu adalah penggantinya KIKD. Kalau dulu kan di dalam kurikulum 2013 ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah di nomor-nomor, ada 331, 4.1 dan lain sebagainya. Kalau sekarang peristilahannya itu adalah capaian pembelajaran, di mana kompetensi-kompetensi itu tidak dikasih nomor seperti itu, tetapi dalam bentuk narasi. Nah, guru dalam melakukan intrakurikuler itu acuannya adalah capaian pembelajaran. Sedangkan untuk yang kokurikuler itu acuannya adalah tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya, dan tujuan utamanya bagaimana terbentuknya karakter. Kalau yang intrakurikuler bagaimana kompetensi itu bisa tercapai sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan yang kokurikuler tadi adalah bagaimana karakter itu bisa terbentuk, ya. Bagaimana anak bisa lebih kreatif, lebih mandiri, ya pokoknya yang ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu tercapai melalui proyek pelaksanaan. Jadi proyek yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran yang sudah blend, ya, sudah bercampur, tidak lagi kelihatan mana bahasa Inggris, mana matematika, mana bahasa Indonesia, pokoknya sudah nyatu gitu, tidak lagi menanyakan bagian-bagian itu, tetapi dalam prosesnya nanti akan kelihatan secara tersendiri, ya, rasanya matematika akan rasanya bahasa Inggris juga akan terasa di situ, bahasa Indonesia ketika membuat laporan kan pasti anak-anak membuat dengan sistematika bahasa Indonesia. Berarti kan rasa bahasa Indonesianya di situ sudah ada, ya. Kemudian ketika anak-anak membuat grafik, presentase dan lain sebagainya, itu matematika, dan berarti kan pelajaran matematika sudah masuk juga. Nah, adapun proyek yang Bapak maksudkan tadi di kurikulum 2013, sekarang juga masih ada di kurikulum Merdeka juga ada, ya. Jadi itu tidak bisa hilang. Itu kan project based learning itu kan salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan juga di kurikulum Merdeka maupun di kurikulum 2013. Nah, bedanya apa dengan tadi project profil pelajar Pancasila? Hanya acuannya aja. Kalau tadi tema, kalau yang sekarang
kalau yang di intrakurikuler adalah capaian pembelajaran. Nah, jadi guru merangkai capaian pembelajaran, mungkin berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran, membuat satu proyek. Kemudian dilaksanakan bersama dan dinilai bersama. Gitu. Oke. Demikian, Pak. Ya, baik. Jadi tetap sebenarnya ya project based learning itu juga tetap ya. Cuman memang beda ya antara project based learning yang di K13 dengan yang project saat ini. Profil Pancasila, yang berbedanya profil belajar Pancasila. Project Pancasila tadi. Iya. Baik. Jadi tidak harus terkait langsung di pelajaran ya. Iya. Jadi bagaimana untuk mewujudkan yang 6 dimensi tadi Iya. melalui project-project ini. Iya. Oke, waduh luar biasa sekali ya. Jadi mudah-mudahan khususnya di guru-guru di Stipul di 130 maupun sahabat Stipul di mana saja berada, kita memang harus memahami betul dengan kurikulum Merdeka ini sehingga kita bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya karena memang yang harus kita lakukan adalah mengajar itu sesuai dengan zamannya. Jadi jangan juga antipati dengan perubahan kurikulum ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya bahwa kurikulum yang kita akan belajarkan ini ya kita cari yang terbaik, artinya bagaimana mewujudkan anak-anak, menyiapkan anak-anak di masa depan ini menjadi anak-anak yang memiliki profil Pancasila, atau itu tidak beda juga dengan kemarin itu pendidikan penguatan karakter ya di abad 21. Oke, saya kira Pak Didang ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia hadir di podcast Stipul. Mudah-mudahan Pak Didang selalu sehat, selalu diberikan kesehatan prima sehingga masih dapat memberikan materi-materi di sekolah-sekolah. Nanti juga jangan bosan kalau kami mengundang kembali. Terima kasih banyak. Ya. Terakhir, mungkin saya ingin juga Pak Didang untuk closing statement atau mungkin memberikan pembelajaran khususnya untuk guru di 130 supaya nanti Bapak Ibu guru juga akan mendengar seperti apa, kemudian juga sahabat Stipul di rumah bisa mendengar dari Pak Didang seorang narasumber, kemudian pendamping sekolah khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin pesan saya Pak lebih mengarah kepada kepercayaan diri ya gitu. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu guru supaya lebih percaya diri dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, untuk memperkuat kepercayaan diri itu sesungguhnya kan Mas Menteri sudah menyiapkan platform mengajar. Jadi segala macam informasi tentang kurikulum Merdeka itu bisa dipelajari secara mandiri di platform Merdeka Mengajar, gitu ya. Nah, sehingga ketika bapak-bapak guru memerlukan informasi dan penjelasan terkait dengan kurikulum Merdeka, sesungguhnya bisa langsung berkomunikasi melalui platform Merdeka Mengajar, karena di platform Merdeka Mengajar itu ada komite di situ ya, ada semacam grup lah ya, grup yang bisa komunikasi banyak di situ, serta materi-materi tentang kurikulum Merdeka itu ada di situ semua. Bisa dipelajari secara mandiri. Terima kasih Pak. Ya, baik, sekali lagi terima kasih buat Pak Didang dan sahabat Stipul semua. Kita akhiri perbincangan kita dengan Pak Didang. Pasti insya Allah ini perbincangan yang bermanfaat buat kita semua, khususnya kami di SMP 130. Mudah-mudahan kami dapat meningkatkan kompetensi guru, kompetensi para pendidik sehingga betul-betul dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, kemudian like, share, dan komen, dan kita akan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.